Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Martial Universe Wudong Qiankun Season 5 episode keempat. Seperti biasa ya, kita review dulu pembahasan alur cerita sebelumnya, di mana Lindong dan kawan-kawan telah memasuki medan perang kuno dan berkumpul di kota yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Cahaya Suci. Awalnya Lindong diam saja ketika melihat kewenang-wenangan Kekaisaran Cahaya Suci menarik pajak pada siapapun yang masuk ke kota. Namun setelah mengalami serangan binatang iblis di malam hari untuk pertama kalinya, Kekaisaran Cahaya Suci gagal melindungi kota dari binatang iblis dan masih meminta semua warga kota memberikan setengah pil nirvana yang mereka dapatkan dari pertarungan. Lindong pun tidak dapat menahan emosi dan akhirnya memicu baku hantam dengan Jinmu. Namun belum sampai baku hantam itu terjadi, seluruh warga kota yang sudah dikejutkan oleh kemunculan gelombang binatang iblis kedua, di mana meskipun Lindong sudah berbesar hati untuk ikut melindungi tembok, Jinmu dan Kekaisaran Cahaya Suci justru berniat memanfaatkan momen tersebut untuk menghabisi Lindong. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos satu. Pertempuran melawan gelombang binatang iblis kedua akhirnya dimulai, dan pada pertempuran kali ini Lindong dan kawan-kawan dapat merasakan betapa rombongan binatang iblis yang datang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Lindong menghunuskan tombaknya, Mu Honglin memencutkan cambuknya, dan Moling juga terus mengayunkan pedangnya. Namun belum ada tanda-tanda serigala hutan akan berhenti muncul. Apalagi sesuai rencana Kekaisaran Cahaya Suci, Xia Huang dan antek-anteknya tidak membantu sama sekali. Karena itulah meski Lindong dan rombongannya terus mengayunkan senjata tanpa henti, mereka tidak bisa melihat akhir dari serbuan gelombang binatang iblis yang seolah tak ada habisnya. Di sela-sela pertempurannya melawan gelombang binatang iblis, Lindong akhirnya melihat kelompok 3 orang Xia Huang yang bukannya ikut bertarung, malah diam-diam dia dalam tabir pelindung dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membantu. Melihat hal ini, Lindong jelas curiga dan mulai menangkap maksud Kekaisaran Cahaya Suci. Meski begitu, dia tidak bisa menyulut baku hantam lain di tengah kekacauan ini dan memikirkan cara tercepat untuk menghentikan gerombolan binatang iblis. Ketika itulah Lindong mengajak Shoyen terbang ke atas gelombang binatang sebelum akhirnya memutuskan untuk menyerang gerombolan serigala hutan itu dari tengah gelombang. Tindakan Lindong auto membuat rekan-rekannya bengong, namun pemuda klan Lin itu sama sekali tidak memperhatikan hal selain gelombang binatang iblis yang akan segera muncul lagi di hadapannya. Moling yang panik meminta Lindong untuk kembali, sementara Xia Huang dan antek-anteknya justru senang karena tindakan Lindong saat ini akan memudahkan mereka menghabisi pemuda tersebut. Di sisi lain, Lindong sudah tidak mendengar lagi teriakan-teriakan di sekitarnya dan fokus untuk mengayunkan tombak tulang buaya surgawinya berkali-kali dalam rangka menghancurkan gelombang binatang iblis. Melihat aksi Lindong yang sangat luar biasa, Moling pun hanya bisa menahan napas tercekat sambil menyadari bahwa apa yang dikatakan ayahnya tentang Lindong sama sekali tidak meleset. Setelah melewati pertempuran yang cukup barbar dan menegangkan, rombongan serigala hutan yang entah habis dibabat Lindong atau akhirnya memutuskan untuk mundur setelah melihat keopian Lindong pun menghilang dan membuat rekan-rekan pemuda klan Lin itu langsung bersorak kegirangan sambil memuji keterampilan bertarung Lindong yang memang menakutkan. Namun Lindong belum sempat bersorak untuk dirinya sendiri dan baru saja memuji Shoyen ketika tiba-tiba saja Lin Dio mengingatkan Lindong untuk berhati-hati karena dia merasakan energi yang jauh lebih kuat dibanding gelombang serigala hutan. Tepat setelah Lin Dio menyelesaikan peringatannya, langit yang semula hitam dipenuhi dengan semburat petir merah dan melepaskan tekanan kekuatan jahat yang luar biasa kuat ketika bayangan entah naga atau apa menyembul di balik awan berdarah.
Lindong yang penasaran langsung bertanya bayangan apakah yang seperti menari dari balik awan dan langsung terkaget-kaget ketika mendengar bahwa bayangan itu sebenarnya adalah seekor binatang iblis ranah Nirvana 9 Yuan. Belum sampai selesai kekagetan Lindong, seluruh area di sekitar kota yang tiba-tiba saja bergoncang hebat dan tanah menunjukkan retakan padat sebelum kemudian gerombolan binatang iblis tipe serangga menyerbu dari sana. Lindong yang menyadari lebih dulu bencana kedua ini langsung meminta rekan-rekannya untuk pergi dan membuat Moling dan kawan-kawan buru-buru melayang untuk menghindari semburan serangga gurun. Melihat jumlah serangga yang sangat menakutkan ini, Lindong kemudian mengarahkan teman-temannya untuk mundur ke tembok kedua dan bergabung dengan kelompok yang ada di sana untuk memperkuat pertahanan. Orang-orang yang sudah menganggap Lindong sebagai panutan pun menuruti permintaan itu tanpa banyak cincong dan segera mundur ke tembok kedua sesuai instruksi Lindong. Ketika teman-teman Lindong telah mundur itulah Xia Huang langsung mengkode dua antek dajalnya menandakan operasi pembunuhan Lindong akan segera dimulai. Suara desingan senjata yang saling beradu membuat Moling dan kawan-kawan yang udah separuh jalan langsung menoleh hanya untuk melihat antek-antek dajjal kekaisaran cahaya suci sedang menyerang Lindong. Xia Huang tertawa meledek ketika meminta Lindong untuk menyerahkan tombak tulang buaya surgawinya sehingga dia bisa meminta belas kasihan Jinmu agar mengampuni Lindong. Namun Lindong sama sekali tidak menggubris tawaran itu ketika justru meminta Moling dan kawan-kawan untuk kembali lebih dulu sementara dia akan mengatasi kroco-kroco enggak tahu diri ini. Awalnya Moling ragu namun kemudian mereka meyakini bahwa Lindong pasti bisa menyelesaikan urusannya dengan kekaisaran cahaya suci sendiri. Awalnya Xia Huang masih percaya diri bahwa Lindong tidak akan mungkin bisa mempertahankan diri melawan pengempungannya. Apalagi kekuatan pemuda itu jelas melemah karena efek energi jahat medan perang kuno di malam hari. Namun semakin lama baku hantam, Xia Huang malah dibuat semakin terpojok karena Lindong sama sekali tidak menunjukkan tanda kekalahan. Malah menjadi semakin dominan dengan mengalahkan kedua antek dajalnya dengan cukup mudah. Tabir pelindung dan berbagai teknik andalan kekaisaran cahaya suci pun tidak mampu memberikan pemuda itu banyak kerugian dan Xia Huang tidak bisa melakukan apa-apa ketika akhirnya dipukul mundur oleh Lindong begitu saja. Mamam. Nah, pertempuran antara Lindong dan Xia Huang itu harus dihentikan beberapa saat karena tiba-tiba saja gelombang binatang iblis lain menyerupai naga Indosiar muncul dari langit dan langsung menyerbu ke arah kota dengan membabi buta. Bahkan dua junior Xia Huang pun langsung menjadi korban gelombang naga Indosiar itu, sementara Xia Huang sendiri tidak bisa melakukan banyak hal untuk menyelamatkan keduanya. Akhirnya Lindong pun memutuskan untuk ikut mundur dan bergabung lagi dengan rekan-rekannya di tembok kedua. Namun ternyata Xia Huang masih belum menyerah dan hendak melayangkan serangan lain kepada Lindong, tapi tiba-tiba saja sebuah sangat kelejengking raksasa muncul dari arah pintu ketiga dan menembus tubuh Xia Huang dengan kejam sebelum membuat tangan kanan Jinmu pindah alam dalam sekejap mata itu. Lin Diao segera mengingatkan Lindong untuk berhati-hati karena kemungkinan si kalajengking ini merupakan binatang iblis ranah puncak manifestasi atau bahkan nirvana setengah langka. Para ahli di kota yang langsung pesimis melihat kalajengking itu berhasil dikuatkan oleh Moling yang mengajak semua orang untuk fokus memukul mundur binatang iblis di tembok kota karena tuan muda kekaisaran yang besar itu tahu bahwa hanya Lindong yang bisa mengatasi kalajengking raksasa. Sementara para ahli sudah memulai pertarungan mereka sendiri, Lindong pun mencari cara lain untuk mengatasi kalajengking dan mengeluarkan boneka simbol darahnya alias Ujang untuk memberikan pertolongan. Namun baru saja beberapa detik dikeluarkan si Ujang ini malah kehilangan kendali dan balik menyerang Lindong yang disebabkan karena boneka simbol darah itu menyerap energi jahat medan perang kuno. Xiaoyan mengambil peran untuk bertarung melawan kalajengking raksasa, sementara
Lindong yang harus berurusan dengan Ujang akhirnya mengeluarkan puncak penjara berat untuk menyegel boneka simbol itu sekali lagi dalam batu sushi. Ujang menahan puncak penjara berat itu sekuat tenaga, sementara Lindong tidak bisa fokus karena dia baru saja melihat Aing maunya dihantam oleh sengat kalajengking raksasa. Akhirnya Lindong pun mengikuti saran Lindiao untuk menggunakan kekuatan batu sushi dan berhasil menyegel Ujang kembali sebelum kemudian memberikan pertolongan untuk Shoyen dengan menancapkan tombak tulang buaya surgawinya ke kulit keras si kalajengking raksasa. Setelah itu Lindong mengaktifkan bayangan ungu 9 kehancuran dan menebas kaki kalajengking raksasa hingga membuatnya berhenti bergerak untuk sesaat. Namun ternyata si kalajengking raksasa itu masih bisa bergerak setelah mendapatkan serangan bayangan 9 langkah, sehingga Lindong pun tidak punya pilihan kecuali menggunakan jari surgawinya. Baru setelah dihantam dengan jari surgawi, kalajengking raksasa itu pun akhirnya benar-benar dibuat pindah alam. Meskipun hal itu telah menguras kekuatan Yuan Lindo, tapi Lindo sama sekali tidak khawatir karena setelah dia menyerap kristal iblis kalajengking raksasa, pasti kekuatan Yuannya akan kembali seperti sedia kala. Namun beberapa saat setelah Lindo mengalahkan kalajengking raksasa, tiba-tiba saja terdengar raungan dari balik awan dan membuat pemuda klan Lin itu khawatir kalau binatang iblis ranah Nirvana 9 Yuan akan kembali atau malah menyerang mereka. Namun Lindiao buru-buru menenangkan karena menurutnya raungan itu mengartikan bahwa si binatang iblis Nirvana 9 Yuan itu justru sedang bertarung dengan orang lain di balik awan sana. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Lindiao, dan yang membagongkannya adalah ahli yang sedang baku hantam dengan si binatang iblis Nirvana tidak lain dan tidak bukan adalah ayang embebnya Lindong. Siapa lagi kalau bukan Neng Qingju. Ling Qingju meminta dua pengikutnya untuk menunggu saja sementara dia menghajar dan menganalisa apa yang salah dengan binatang iblis ranah Nirvana yang tiba-tiba ngamuk ini. Baru setelah berada di jarak yang cukup dekat, Qingju melihat ada sebuah simbol aneh di mata si binatang iblis dan membuat Tuan Putri Istana Langit 9 Surga itu semakin yakin bahwa ada seseorang yang telah mengendalikan binatang iblis tingkat tinggi ini. Ketika Qingju sibuk mengamati naga, binatang iblis yang diamati melancarkan serangan dan langsung menciptakan ledakan ketika bertubrukan dengan tembakan energi Ling Qingju. Namun si naga Indosiar raksasa ini tidak menyerah dan hendak melayangkan serangan lain yang lebih besar, sehingga Qingju pun mengeluarkan harta jiwanya sendiri alias strategi surgawi dan menggunakannya untuk menahan pergerakan naga Indosiar. Baru setelah naga Indosiar tampak tidak dapat bergerak lagi, Ling Qingju pun melemparkan strategi surgawinya untuk mengurung binatang iblis ranah Nirvana sebelum kemudian meledakkannya dalam satu kedipan mata. Ledakan yang sangat kuat itu bahkan dapat dilihat oleh Lindong, apalagi setelahnya mayit naga Indosiar jatuh begitu saja dari langit diikuti dengan mundurnya gelombang binatang iblis dari kota yang membuat pemuda klan Lin itu bertinyi-tinyi. Ahli kuat macam apa yang bisa mengalahkan binatang iblis ranah Nirvana 9 Yuan? Sementara itu orang yang membuat Lindong bertinyi-tinyi tampak sedang hanyut dalam pikirannya sebelum kemudian menunjukkan segel pengendali yang dia temukan di tubuh naga Indosiar pada dua pengikutnya dan meminta mereka melakukan penyelidikan berdasarkan tanda segel itu. Ling Qingju menoleh sebentar ke dataran di bawahnya sebelum kemudian ikut melesat pergi untuk melanjutkan penyelidikan. Sementara Ling Qingju pergi untuk mencari informasi mengenai segel pengendali binatang iblis, Lindong dan teman-temannya di kota yang tampak sedang menikmati kemenangan setelah pertempuran sepanjang malam yang begitu melelahkan. Karena mereka sudah bertarung dengan susah payah, Lindong pun mengajak semua orang untuk menikmati hasil pertarungan mereka dan memurnikan kristal iblis yang tersimpan di tubuh gerombolan binatang iblis yang berhasil dihabisi. Lindong pun juga melakukan hal yang sama dan segera memurnikan kristal iblis terutama yang dimiliki oleh kalajengking raksasa hingga tiba-tiba
Masih asyik dan husyuk memunikan kristal iblis, tiba-tiba saja Mansan dan Duryun mendapatkan serangan yang langsung mengambil nyawa mereka, di mana serangan itu tidak lain berasal dari si anjing antek Dajjal Jinmu yang seperti biasa tidak membiarkan ahli lain menikmati pil nirvana. Karena dua rekannya dihabisi, Moling pun kehilangan kesabaran dan hendak menuntut balas atas kematian Mansan dan Duryun sebelum mengayunkan pedangnya ke arah Jinmu. Namun kekuatannya yang hanya merupakan ahli manifestasi jelas bukanlah tandingan Jinmu sebagai ahli setengah nirvana, dan tuan muda kekaisaran yang besar itu hampir saja menyusul dua rekannya kalau Lindong tidak memberikan pertolongan. Lindong menahan tombak Jinmu dengan tombak tulang buaya surgawinya sebelum kemudian kembali berkumpul dengan rekan-rekannya yang membuat antek Dajjal Kekaisaran Cahaya Suci tertawa karena melihat kelompok Lindong yang hanya diisi oleh beberapa ahli kuat dalam kondisi terluka. Ya, memang ceritanya karena Kekaisaran Cahaya Suci banyaknya ngumpet di tembok pertama, mereka nggak melakukan baku hantam sebanyak Lindong dan kawan-kawan yang berjaga di tembok kedua dan ketiga ya guys ya. Meskipun begitu, Lindong sama sekali tidak gentar, dan dengan demikian pertarungan antara Lindong melawan Jinmu pun tidak dapat terhindarkan lagi. Edian, memang ya kelakuannya si Jinmu ini tuh astagfirullah banget ya guys ya. Kok bisa-bisanya dia ingin menikmati sesuatu yang bukan haknya, bahkan merenggut hak orang lain dengan sangat mudah. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat semacam ini ya guys ya. Antek-antek Dajjal emang ini tuh kalau nanti matinya tuh nggak akan ditanya lagi sama malaikat, nggak, langsung ditendang ke neraka ya guys ya. Nah, kira-kira apakah Lindong berhasil ngasih paham Jinmu dan Kekaisaran Cahaya Suci atas segala kedolimannya? Terus ini Neng Kinju udah mulai berkeliaran. Apakah berarti doi bakal OTW ketemu sama akang kesayangan? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit. Bye bye.